kasih kepada adik-adik semuanya karena sudah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya. Nah, karena kan adik kita tuh ada kesibukan masing-masing. Nah, itu Kakak berterima kasih kepada adik telah menyempatkan waktunya untuk kita melakukan layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan menempungkan tangan dan berdoa di dalam hatinya masing-masing. Kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan kita lancar sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, Kak mau tanya nih, bagaimana kabarnya hari ini adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, semoga kalian apakah sudah makan atau belum? Sudah makan? Belum. Kenapa belum makan? Kenapa belum makan? Belum dikasih makan. Sambelnya ada? Belum masak. Kenapa belum masak? Masak mie, Kak. Masak mie. Iya. Nah, nanti makannya pakai mie. Pakai mie makannya. Mie ya. Oke. Nah, dan lebih dikurangi ya makan mie-nya. Karena kalau kita sering makan, kita akan mengalami penyakit usus buntu. Nah, tolong dijaga kesehatannya usus buntu. Teman kakak penyakit usus buntu yang dipotong sampai ini panjang. Tapi ada ayah kawan kakak dari kecil sampai punya anak pun anak nasi makan. Kadang ada orang yang tidak suka nasi. Iya, suka nasi. Kawan kan dari SD dari TK sampai ini SMP. Yominya makanya kan suka nasi. Bahkan nasi itu yang buatnya sakit. Nah itu, ada lagi sebagian orang. Tapi kalau awak yang suka nasi, orang makan romi, mereka takutnya awak sebut ketek baru. Mereka ketek usus jadi yang lain payah awak jadi orang yang lain. Nah, anak awak itu topik apa? Dah, akak harap dikurang-kurangan deh makannya. Oke. Nah, sebelum itu kakak mau nanya, apakah kalian pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Sudah. Oke. Belum. Nah, yang bilang sudah tadi, boleh keluarkan apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan ini aku bimbingan yang berlangsung secara bersama. Sama teman kelompok. Bimbingan yang dilakukan dengan berkelompok dengan kakaknya memberi materi, ada dua materi tentang tugas dan Tentang apa lagi? tentang materi tugas dan materi bebas. Dan Bagus. kami sebagai Pendengarnya, oke, baik. Bagus pendapat dari Ayu. Siapa lagi yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak tahu? Nah, kakak perkuat lagi ya, yang dikatakan oleh Najwa sama Ayu itu sudah benar. Nah, tapi kakak di sini melengkapi apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu sendiri adalah layanan bimbingan dalam konseling. Nah, di situ tuh bimbingan dan konseling. Nah, di situ tuh kita akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, yang lagi viral-viralnya terjadi di masyarakat. Nah, nanti di topik ini ada dua. Ada topik bebas sama topik tugas. Nah, topik tugas itu topik dari kakak sendiri. Sedangkan topik bebas yang dikatakan Ayu tadi, itu tuh dari kalian semuanya. Nah, di sini pemimpin kelompoknya yaitu kakak sendiri. Dalam bimbingan kelompok ada pemimpin kelompok, ada juga anggota kelompoknya. Nah, pemimpin kelompok itu ada kakak sendiri dan anggota kelompoknya adalah adik-adik sini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar adik-adik kakak mengetahui dan bisa lebih memanfaatkan materi yang kakak
sebelum kita memulai membahas topik nih, kita kan belum saling mengenal antara satu sama lain. Kenal kan cuma nama aja, tapi belum mengenal satu sama lain. Nah, sebaiknya bagaimana kita perkenalan terlebih dahulu? Boleh? Boleh. Perkenalannya dimulai dari kakak dulu atau dimulai dari adik-adik kakak dulu? Kakak dulu. Nah, sebelumnya tahu kan nama kakak siapa? Sudah. Tahu siapa nama kakak? Adila. Adila. Kakak kuliah di mana? Di Universitas Bukit Tinggi. UIN Bukit Tinggi. Nah, di sini kakak ngapain? PL. Kakak di sini PL. Oke, bagus. Nah, selanjutnya perkenalan dari adik-adik kakak. Sebelum kita perkenalan, kakak ada caranya biar kita lebih mengenal satu sama lain. Nanti adik-adik kakak menyebutkan namanya, lalu sebutkan binatang kesukaannya. Nah, dengan cara makanan atau makanan binatang. Makanan apa binatang? Binatang. Yaudah, binatang aja lagi yang kita sukai. Boleh terserah. Kelinci satu aja. Binatang yang disukai kelinci. Nah, oke. Nah, caranya sebutkan nama sama sebutkan binatang kesukaannya. Gini caranya. Nih, tepungnya ada clip 1, ada clip 2. Clip 1, clip 2. Nah, clip 1 sebutkan namanya, clip 2 sebutkan binatang kesukaannya. Misalnya gini, clip 1 bila kelinci. Nah, clip 1 itu. Nah, ya gitu. Coba dulu kita clip 1 terlebih dahulu biar lebih kompak nantinya. Clip 1. Clip 2. Nah, gitu. Clip 2 gini. Tepuk 2 di paha. Tepuk ini 1, tepuk ini 1. 2 paha, tepuk 1, tepuk 1. Nah, coba kita ulang lagi biar lebih kompak. Clip 1. Clip 2. Lagi. Fokus ya, fokus. Clip 1. Clip 2. Nah, udah hafal? Nah, nanti di clip 1 sebutkan namanya, clip 2 sebutkan buah kesukaannya. Ini. Binatang kesukaannya. Ini clip 1. Najwa. Kelinci. Apa lagi? Bergiliran lagi. Dari bergiliran. Dari mana? Dari sisi kanan kakak atau kiri kakak? Kanan kakak dulu, dipijak dulu. Nanti bergiliran nanti pijak sebutkan namanya, tapi yang lain tetap tepuk, tidak boleh berhenti sampai diakhiri oleh melati. Nah, pokoknya bergiliran, tapi tetap tepuknya. Sudah paham? Sudah? Boleh sama? Ayam? Kelinci? Sebutkan aja. Butterfly. Nah, kita dimulai dari sebelah kanan kakak. Yuk kita mulai 1, 2, 3. Bisa. Bagaimana lagi? Terus sampai ke ujung. Anda langsung ke yang trip 1 nama, trip 2 binatang kesukaan. Boleh kalau sakit pahanya tunggu aja ini. Nah, oke? Ya, sudah? Kita mulai? Kita mulai? Oke, kita mulai. Pokoknya jangan sampai berhenti tepukannya. Nah, kita mulai dari pijat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bisa. Kucing. Segala. Ayo. Buaya.
pembahasan tadi, adik-adik kakak lebih memahami dan mengenal teman-temannya antara satu sama lain. Nah, kita kembali ke topik. Nah, mengapa kakak mengangkat sekarang kita mengangkat topik tentang insecure. Nah, adik-adik kakak pernah mengalami insecure? Nah, sejak kapan adik-adik kakak mengalami insecure? Sejak kelas 7. Nah, oke. Sebelum kita memasuki topik atau materi, nah, kakak harap nantinya adik-adik kakak sebelum mengajukan pendapatnya, nanti kakak ada tuh memberikan beberapa pertanyaan. Nah, sebelum adik kakak mengajukan pendapatnya, tolong angkat tangannya terlebih dahulu, atau nanti jika kakak suruh boleh ajukan pendapatnya. Jika tidak kakak suruh, ditahan dulu untuk berpendapatnya. Nanti ada gilirannya satu orang satu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini, kakak harap adik-adik kakak terbuka antara sama-sama kita. Agar nantinya apa? Agar nantinya kakak tahu apa keluhan dari adik-adik kakak. Nah, dan dari cerita temannya yang adik-adik belajar juga gitu. Nah, belajar rupanya dia mengalami insecure sejak SMP. Nah, jika adik-adik kakak tahu yang diceritakan teman itu bersifat sensitif atau merugikan orang lain lah, merugikan temannya sendiri, dilarang untuk menyebarkan ke orang lain, kecuali kita sama kita aja. Nah, jika itu tuh pengalaman dari temannya bermanfaat untuk kita sama orang lain, boleh dibicarakan keluar. Jika bersifat sensitif dan itu merugikan teman-teman kita dan orang lain, jangan dibicarakan. Sampai sini adik-adik paham? Paham. Nah, sebelum itu kakak ada pertanyaan. Kan kita tuh membahas tentang insecure. Nah, sebelum kita membahas tentang insecure, kakak mau tahu apa itu insecure itu sendiri? Apa insecure sendiri? Sebelum memberikan pendapatnya, tolong ajukan tangannya, baru berpendapat. Apa itu insecure? Tidak percaya. Nah, boleh? Pija? Pija mengatakan tidak percaya diri. Siapa lagi? Ya, berpendapat apa itu insecure itu sendiri? Insecure. Apa insecure itu? Apa lagi? Boleh, Nazwa? Malu terhadap dirinya sendiri. Oke, bagus. Siapa lagi? Ayo, bagaimana? Apa itu insecure? Insecure pada kekurangan kepercayaan pada diri sendiri dan merasa diri kita itu jelek. Bagus. Ayu mengatakan insecure itu kekurangan pada diri kita sendiri dan kita mencap diri kita itu jelek. Bagus. Apa lagi? Alia, apa itu insecure? Tidak percaya diri. Berarti sama pendapatnya dengan Hafiza. Bagus. Kalau kasih, apa itu insecure? Sama dengan siapa? Sama dengan Alia sama Hafiza tadi. Berarti Ayu mengatakan juga sependapat lah antara Alia sama Pija. Kasih mengatakan insecure itu tidak percaya diri. Oke, tidak percaya diri, tidak pede kan? Kalau berarti apa itu insecure? Muncul rasa bebas diri seseorang yang tidak terlihat jadi untuk aku bisa Nah, bagus. Insecure itu kita tuh melihat kelebihan orang lain dan membandingkan diri dengan diri kita sendiri. Kenapa kita tidak seperti orang lain? Nah, bagus, mantap. Nah, dari pendapat adik-adik kakak tadi bagus semuanya. Dan itu tuh emang ya, kalau insecure itu ada perasaan kita atau perasaan kita bahwa diri kita ini dianggap tidak percaya diri. Kita dianggap tidak percaya diri, merasa rendah diri di hadapan orang lain yang kita anggap itu tinggi. Nah, kita itu melihat orang lain dari kelebihannya, dari sudut mata kita. Coba kita lihat dari dalamnya. Belum tentu dia kelebihannya sama dengan kita.
Nah, itu samanya dalam insecure ini, adik-adik kakak itu merasa minder, merasa kurang percaya diri, padahal di dirinya ada kelebihannya. Itu samanya insecure ini, kalian tuh cuman hanya melihat kekurangan kalian sendiri, tidak melihat kelebihannya. Nah, kakak harap nantinya perasaan insecure itu tolong dihindarkan perlahan-perlahan, karena itu bisa menyiksa diri kita sendiri. Oke, jadi insecure itu adalah kurang percaya diri dan suka membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita belum tentu apakah kelebihan orang lain itu lebih atau dari kita. Nah, itu dia insecure itu. Harap dikurang-kurangi lagi rasa insecure-nya. Nah, karena kita membahas tentang pengertian insecure, apa itu insecure, kakak mau nanya lagi, apa penyebab dari insecure itu sendiri? Boleh? Tadi kan dari kanan kakak, sekarang kakak mau tanya dari sebelah kiri kakak lagi. Melati, apa penyebab dari insecure itu? Memandang seseorang dari kelebihan. Memandang seseorang dari kelebihannya. Boleh, bagus. Kasih apa? Sama dengan Melati? Sama. Alia? Hah? Gak tahu. Atau sama dengan Kasih? Sama? Kalau Ayu? Itu penyebab insecure, kita terlalu melihat kelebihan orang lain tanpa melihat diri kita sendiri. Dan Penyebabnya apa? penyebabnya ya sering menganggap diri rendah. Sering menganggap diri rendah. Boleh, bagus. Kalau Nazwa apa? Penyebab dari insecure itu sendiri. Penyebabnya kurang percaya diri dan lebih memperhatikan orang lain dari diri sendiri. Bagus. Kak Azazwa mengatakan insecure itu lebih membandingkan diri kita sendiri dari orang lain. Kalau Hafiza, apa penyebabnya insecure itu? Bisa dari orang lain. Perkataan dari orang lain menyebabkan insecure. Bagus. Nah, dari pendapat adik kakak tadi, kakak memahami yang penyebab dari insecure itu pertama karena media sosial. Nah, sekarang banyak tuh di media sosial orang cantik kan, di TikTok apalagi kan, pasti kita merasa insecure. Kenapa kita tidak secantik dia? Nah, itu dia, kita belum tentu. Apalagi kita membandingkan diri kita dengan artis, ya kan? Artis kan, misalnya, oh kok dia lebih berisi ya badannya gitu. Yang kedua itu karena trauma masa lalu. Mungkin adik-adik kakak mengalami pada masa lalu, pada SMP, pada SD, masa perkembangan lah, masa-masa puber, kan ada tuh tumbuh jerawat, ini itu kan banyak kan. Nah itu tuh ada perkataan orang lain yang membuat diri kita itu rendah. Misal ada temannya bilang, kok kamu jerawat kamu kok banyak sih gitu. Itu kan membuat kita jadi insecure. Oh iya jerawat banyak, jerawat awak yo tidak yo gitu. Berarti awak murah ya kalau jerawat. Itu tuh perkataan orang lain yang membuat awak insecure. Cek lain yang ketiga, yang dikecean Ayu tadi apa? Sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu tuh kita melihat, awak kan tak tahu dong. Nah, sisi kelebihan orang itu aja lihat. Awak tuh cuma menjelek dari sudut mata awak, tidak dari hati awak. Nah, kalau awak mencari dari hati awak, kelebihan awak yang awak punya, pasti awak tidak insecure sama orang itu. Awak kan di diri awak kan ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kelebihan itulah yang awak utamakan. Kalau awak emang yo sederhana, saya kan ada penting kan hati awak kan saya tahu, ya kan? Mana tahu ada orang tuh cantik tapi hatinya baik. Nah, itu dia. Itu dikurang-kurangi lagi. Apanya? Insecure. Nah, kita membahas apa pengertian insecure, apa penyebabnya. Lalu kakak mau nanya, apa dampaknya jika kita insecure? Nah, boleh bisa Menjadi depresi. Nah, boleh menjadi depresi atau stres. Nah, bagus. Nazwa? Terobsesi.
terlalu terobsesi dengan orang lain. Nah, bagus. Kalau Ayu, Bisa bunuh diri. hah? Bisa bunuh diri. Boleh tuh bisa bunuh diri, bisa orang kalau insecure kadang dia bunuh diri dia, selalu bandingkan dirinya orang lain, terlalu perfeksionis. Nah, kalau Alia apa dampak dari insecure itu sendiri? Sama dengan Najwa atau sama dengan Nafiza? Sama dengan Ayu. Biar dampaknya tuh jadi bunuh diri, boleh. Nah, kalau kasih jaga image siapa nih? Jaga image kayak jaim. Terlalu kalau dampaknya itu kita membuat kita minder dari yang lain, kayak apa namanya? Menarik diri dari orang lain. Apa nampilan itu harus perfect gitu ya? Dampaknya membuat dirinya perfeksionis, harus tampak lebih dari orang lain. Ya, bagus. Berarti dampak dari insecure itu Lebih suka mandiri. lebih suka mandiri atau menarik diri. Apa namanya itu? Dalam bahasa inferiority namanya. Menarik diri dari lingkungan. Nah, itu dia. Dampak dari insecure itu sendiri bisa mengakibatkan stres dulu, depresi, lalu bisa menyebabkan bunuh diri yang dikatakan Ayu tadi. Nah, itu dia. Sebelum itu dia bisa menarik diri dari lingkungan, inferiority. So, itu dia. Menarik diri dari lingkungan. Dia tuh terlalu dia perfeksionis, melebih-lebihkan dirinya kepada orang lain. Kalau dia kena patahan atau kena caci di orang, kena singgung di orang, kena patahan, udah langsung menarik diri. Nah, awak tuh tidak boleh kalau perfeksionis atau terlalu menampakkan kelebihan kita ke orang lain. Jadilah diri sendiri, cintai diri sendiri, dan menjadi versi diri kita sendiri. Orang perfeksionis itu tuh orangnya tuh terlalu harus perfect lah. Mesti itu tuh bisa mengakibatkan ini tuh stres atau depresi dan bisa jadi bunuh dirinya. Terlalu perfeksionis. Boleh awak ini semurang tapi kok dapet bandiangan orang tuh bisa kayak gitu ya, kok bisanya sukses gitu kan. Awak itu harus sukses, soalnya lakukanlah dengan kemampuan awak seorang. Nah, itu dia. Kayak sukses itu kan bukan dari dia jadi dokter, dia jadi tentara, bukan itu. Sukses itu bukan karena uang aja. Sukses itu bagaimana diri kita tuh mencintai diri kita dan mencintai pekerjaan kita. Itu dia. Sukses bukan karena pekerjaan atau profesi kita, tapi bagaimana diri kita itu mencintai pekerjaan kita. Jika kita mencintai pekerjaan kita, tapi pasti enak aja nih alurnya. Nah, tanamkan di hatinya, tanamkan di pikirannya. Jangan menjadi orang yang insecure dan jangan menjadi orang yang perfeksionis. Nah, sebelum itu kakak lihat tadi kan udah semangat. Nah, sekarang pikirannya mungkin belum ke sini lagi, mungkin ke makanan lagi. Nah, sebelum itu boleh kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, ikuti arahan kakak. Boleh ditampung tangannya kayak gini. Tampung tangannya kayak gini. Ini. Nah, ini kan berarti kan tampung tangan. Nah, kasih kayak gini tangannya. Alia ya, bagus. Ini berarti ya. Kakak kayak gini. Ya. Ini. Nah, tangkap. Nah, tangan Ayu letakkan di tangan Najwa. Ya, kakak kayak gini. Nah, cukup saja. Nah, oke. Nah, kan tangannya kan ditampung, satu udah diletakkan di telapak tangan temannya kan? Telapak tangannya. Nanti jika kakak bilang angka ganjil tangkap tangan temannya.
Jika kakak bilang angka genap, Ganjil 1. tetap tepung tangannya, tidak nangkap. Angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, genap 2, 4, 6, 8, 10. Oke, udah paham kan? Angka ganjil, angka genap paham kan? Udah. Kakak cuman menyebabkan angka, bukan bilang ganjil, bukan. Kakak hanya menyebutkan angka, bukan ganjil genap. Acak. Oke? Boleh kita mulai dulu, kita coba dulu. Kita mulai. 1, 2, 1, 2. Ganjil tangkap, genap lepas. Ya, genap tetap. Itu bacain deh, tetap. Ganjil pakai wan cuti lah. Iya. Ada lagi nggak ya? 1, 2, 3. 2. Bos. 6. 8. 7. Lebih boleh kan? Nah, kita lagi 2 orang yang dapat. Oke, kita mulai. 10, 12, 22, 22, 30, tepat. Kasih lagi. Satu kali lagi. Fokus. Tekan lagi tangannya. Nah, tekan lagi tangannya. Kak mulai. 1, 2, 3. 10. 20. Nanti kalau itu beda sama 30. 1. Alia tangkap, Ayu tangkap, Nazar. Ayu menangkap. Ayu menangkap. Ini Nazar ketangkap. Oke. Jadi ya. Hukuman bersama dengan vokal kuek dengan irama kotak kue angsa. Kuek dengan kuok. Ini kan 3 orang. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, ini kuek, ini kuok. Kelompok 1 kuok, kelompok 2 kuek. Ayo. Coba ini ya. Coba. Enggak. Kita nyanyi sama-sama. Kuek. Ikuti tangan kakak. Kalau kuek, sini kan kuek sini. Nah, kalau kakak tunjuk sini, kuek. Ikuti tangan kakak. Oke? Baik, kita mulai. Baik, dari materi kita hari ini ada pengertian, ada dampak, dan ada penyebabnya. Nah, coba adik-adik kakak simpulkan dari materi kita hari ini, apa pemahamannya tentang materi kita hari ini. Nah, boleh ajukan pendapat
Boleh kepada Najwa? Sama dari pembelajaran ini yaitu tentang insecure. Insecure. Ternyata insecure itu sangat berbahaya bagi buat cewek. Bagus. Cewek mencium-cium kesannya dalam tempat. Semoga itu dihilangkan. Semoga dengan bagus. Nazwa mengatakan insecure itu sangat berbahaya, apalagi dari kita, apalagi kita ini cewek-cewek. Kan banyak tuh cewek mengalami insecure, berat badan turun lah, berat badan naik lah, jerawat lah, banyak. Kulitnya gelap lah, kulit putih pun dia insecure juga dengan dirinya sendiri. Bagus pemahaman dari Ayu. Boleh, Ayu Nazwa. Ayu silakan, apa pemahamannya? Pemahaman Ayu dari pembelajaran tentang insecure ini adalah jangan terlalu terobsesi dengan perfect dengan diri kita, jaga dengan diri kita sendiri apa yang ada, jangan terlalu melihat kelebihan orang lain dari sudut mata kita, tapi dari juga dari kita. Ayu mengatakan memahami insecure itu jangan melihat diri orang lain, lihatlah diri kita dan kelebihan kita, dan jangan menjadi orang yang perfeksionis. Bagus. Boleh, siapa lagi yang mau apa pemahamannya? Boleh kepada Hiza? Semoga kita terhindar dari insecure. Semoga kita terhindar dari insecure. Amin dulu. Amin. Siapa lagi? Apa pemahamannya? Melati. Bersyukur salah pada Bersyukur saja apa yang diberikan oleh Allah. Yang diberikan oleh itulah yang terbaik buat kita. Kalau lebih dari orang pun sombong. Iya bagus. Jika kita punya kelebihan yang dimiliki orang lain, itu bisa kita menyebabkan orang yang sombong dan orang yang ria. Bagus. Boleh. Sama dengan Melati. Kalau Alia apa pemahamannya tentang insecure? Sama dengan Ayu. Apa tadi Ayu? Pemahamannya? Jangan terlalu melihat dari orang lain. Ya bagus. Jangan melihat kelebihan orang lain dari sudut mata kita sendiri. Yang kita lihat belum tentu itu yang benar. Itu dia. Dari pemahaman, bagaimana nih perasaan adik-adik kakak setelah mendapatkan materi kita hari ini? Boleh semuanya? Bagaimana? Seru, bangga, kita insecure, bisa nambah wawasan, lebih mengenal tentang insecure. Sebelumnya hanya mendengarkan, cara memahami yang bagus. belajar bersyukur atau menerima kenyataan. Mulai bersyukur, bagus dia. Mulai bersyukur untuk menerima kenyataan atau yang diberikan oleh Allah. Itu mantap. Dari pemahaman, perasaan, lalu apa tindakan dari adik-adik kakak setelah apa yang akan dilakukan nantinya setelah ini komitmennya jika sudah mengetahui apa itu insecure. Tadi kanan kiri Putar-putar jari. ya udah lagi lagi. Tetap menjadi diri sendiri, jangan memandang kelebihan orang punya kelebihan masing-masing. Tetap memandang diri kita itu bahwa kita itu punya kelebihan juga, bukan orang lain punya kelebihan, tapi kita juga memiliki kelebihan kita. Bagus. Komitmennya kakak setuju. Nazwa apa komitmennya? Apa yang akan dilakukan setelah ini setelah menerima? Mulai berubah diri sendiri, nggak mau jalan yang lain, nggak niru, terus lebih bersyukur, dan semoga wadah diri. Bagus. Nazwa mengatakan jangan meniru orang lain. Jadilah dari versi kita sendiri. Versi kita itu apa? Itu dia, jangan berlebihan. Itu dia. Kalau Ayu apa? Komitmennya untuk hari-hari selanjutnya itu Kak, perfect dengan apa yang ada, dengan diri kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Ayu komitmennya nih fokus dengan diri kita sendiri, harus melihat bahwa diri kita juga perfect juga.
kita juga memiliki kelebihan juga. Nah, Kita pretty. pretty ya, kita itu cantik. Nah, tanamkan ke dirinya bahwa kita itu cantik, kita itu beautiful. I'm handsome. I'm handsome itu laki-laki. Oh iya, ngapa? Nah, siapa lagi yang belum kasih apa? Sama dengan siapa? Nazwa, apa Nazwa tadi bilang? Jadilah diri sendiri. Kita nggak tahu itu. Kamu kan yang sudah. Beda. Iya kan ada sama. Apa? Jadilah. Topik satu nih ya sama. Ya, topik tentu ya. Kita lawannya. Apa? Jadilah diri sendiri. Jadilah Jangan diri ego, jangan sendiri. bercanda. Love yourself. Love yourself tahu? Cintai diri sendiri. Nah, kalau Alia apa komitmennya? Oke. Tidak perlu bahasa jangan. Tidak perlu menjatuhkan diri sendiri atau anak-anak tidak ada itu ya. Yang kayak menjatuhkan Afiza menjatuhkan diri sendiri. berarti Afiza mengatakan Afiza tidak mau menyudutkan dirinya atau inferiority, menarik diri dari lingkungan. Nah, kalau berarti apa komitmen? Udah tadi kan? Berarti udah semuanya. Nah, kakak doakan semoga komitmen adik-adik kakak, apa yang akan dilakukan adik-adik kakak terlaksanakan dengan baik. Amin. Semoga adik-adik kakak mencintai dirinya sendiri. Kakak dirinya itu cantik. Amin. Lucu, imut, yang cute. Gayanya Tyson tampan terpawan bijaksana. Tapi dari insecure kakak doakan semoga hilang adik-adik kakak orang iri, orang peniru, amin. Oke. Nah, Homo. ini kan ada tuh pemahaman, Gua yang perasaan, apa yang akan dilakukan? Homo itu sedih. FOMO tuh meniru gaya orang lain. Oh, nggak sedih, udah. Itu itu beda. Beda Homo di sekolah sedih, Homo kan. Meniru gaya orang lain padahal itu anak mampu. Itu bisa mengaruhi ekonomi. Bagus. Dampaknya banyak. Ada itu aja tulisnya mulai. Nah, ada pemahaman, ada perasaan, ada tindakan. Sekarang kesan dan pesannya. Coba yang sudah apa kesannya, apa pesannya dari kegiatan kita hari ini? Coba dulu. Ayo lah kak. Coba dulu. Coba Suyin. Pinta alayung gandeng. Sama. Pinta alayung gandeng. Ayo. Pesan ayu. Pesan pertama pesan ayu. Awak enggak. Kamu kayak kau tadi kak perfect dengan apa yang ada dan mensyukuri. Syukuri diri sendiri. Bersyukur. Terus Kesannya. pesan ayu. Alhamdulillah seru banget. Bisa akhirnya bisa lega dan lebih tahu tentang diri sendiri. Bagus. Kesan dan pesannya sangat bagus. Nazwa apa? Sebenarnya bisa ada pembelajaran lagi, manasik, terus lebih banyak menambah wawasan bisa dua sama juga kayak tadi bagi-bagi yang banyak memiliki kekurangan, yaitu mungkin satunya itu pendek kan, kayak doakan itu sama-sama pendek kalau tapi doakan itu tetap dicintai. Iya, tetap imut. Oke. Jangan menjadi insecure karena singkat soalnya sangat dari Kata-kata kita. insecure karena insecure bisa bunuh diri ya. Terus Jangan pesannya, banyak insecure. terima kasih kalian semua. Oke, bagus. Berarti apa? Pesan berarti lagi suka. Saling tahu. Aja. Aku saling tahu apa tahu anak kalau aku.
Kita Ada kak. ada kulit pesannya. Pesannya. Pesan lagi kalau ada yang makan. Jadi ada orang Nah, pesannya apa? janda jarang. Nah, jangan merubah kita jangan membuat diri kita berubah dengan kita melihat orang lain. Jadi boleh Jangan meniru dari orang lain. Jangan meniru apapun dari orang lain. Sebenarnya apa yang lebih enak tiru. Nah, oke. Nah, nanti terima kasih ya. Terima kasih. Pesan itu anu Pesannya apa dulu? Pesannya dulu. Pesannya pesan apa pesan bahagia. Satu, dari kegiatan tadi bagaimana? Seru Nah, tahu tentang insecure. pesannya Pesannya apa? tahu itu Pesannya apa? Jadi orang gaji juga sih. Usia berapa? tapi punya Kan sama tarinya berdiri orang beda. Pesannya apa? Bervariasi. Pesannya semoga apa? Semoga semoga kita insecure lagi Ya, semoga kita tidak insecure lagi. Amin. Tidak kira. Apa? jelek bumi cantik hati ya Amin. Tidak akhirat. Biarlah Bacaannya sifatnya Biarlah bentuk kita hanya sederhana, yang penting hati kita bagaimana mereka. sederhana. Nah, oke. Dari kegiatan kita sudah di penghujung kegiatan. Demikianlah. Mungkin hanya itu materi kita hari ini. Semoga kita bisa melakukan bimbingan kelompok berikutnya dengan kakak-kakak yang lainnya dengan materi yang berbeda. Hari yang sama. Hari yang sama. Waktu yang sama. Masing-masing sekarang waktu yang berbeda, Ya. harinya sama. Nah, Topik yang berbeda. tempatnya berbeda, boleh. Dan topik yang berbeda. Topik juga berbeda. Nah, sebelum itu kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik telah meluangkan waktunya mengikuti kegiatan kita sampai akhir. Sebelum kita menutup kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin ya robbal alamin. Kakak ucapkan terima kasih dan kakak tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam